Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Boleh dibuka buku catatannya dan buku matematika kelas 7 semester 1 yang seperti ini. Kemudian minggu lalu juga sudah saya sampaikan catatan untuk ringkasan bab himpunan. Nah, hari ini saya akan jelaskan mengenai himpunan, terkhususnya mengenai konsep himpunannya. Nah, seperti yang kita ketahui, himpunan itu apa sih? Yang di buku catatan yang sudah saya catatkan. Himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek tertentu yang telah terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan itu merupakan, ini poin pentingnya ya, ini tentang, saya catatkan tentang himpunan. Oke, ini tentang himpunan. Poin penting yang pertama, ini juga sudah ada di catatan kalian. Himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Jadi saya ulangin, himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Garis bawahi ini terdefinisi dengan jelas. Yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas adalah sudah jelas anggota-anggota yang ada dalam himpunan tersebut. Jadi himpunan itu merupakan kumpulan. Contohnya seperti ini, lihat di buku halaman 113. Oke, kumpulan yang termasuk himpunan. Ini contoh yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini disebut sebagai himpunan karena siswa-siswa yang lahir di bulan Agustus dapat kita sebutkan dengan jelas. Misalnya, si Agus lahir bulan Agustus, si Agus lahir, contohnya seperti ini ya. Agus lahir di bulan Agustus. Kemudian Andi lahir di bulan Maret, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, berarti yang termasuk di dalamnya adalah si Agus ya. Yang lahir di bulan Agustus adalah si Agus. Si Aldi tidak. Itu sudah termasuk contoh ke dalam himpunan karena kita bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas. Kemudian kumpulan siswa laki-laki, kita lihat kumpulan siswa laki-laki. Contohnya ini saya lihatkan contohnya untuk kelas 7.1. Contohnya seperti ini, mohon maaf. Oke, atau jangan ini, bentar. Kemudian siswa 71 ini juga. Oke, ini bisa lah. Ini yang belum saya pindahkan. Untuk kumpulan siswa 71, misalnya 71 ada berapa siswa? Ada 32 siswa. Nah, 71 ada 32 siswa. Sedangkan untuk kumpulan siswa laki-laki, kita lihat di sini. Ada si Afni, ada Almira, ada Andi, ada Ashrah, Harlangga, ada Aurela sampai ke 31. Nanti kita cek mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, kalau dia laki-laki, maka dia termasuk ke dalam himpunan siswa laki-laki. Seperti itu. Untuk yang sedikit itu paham.
Nanti yang kurang paham boleh tanya saya langsung ya. Kemudian ada kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kumpulan buah-buahan yang diawali dari huruf M. Contohnya adalah manggis, mangga, terus apa lagi? Metimun, dan lain sebagainya yang awalnya dari huruf M. Dia bisa disebutkan anggotanya dengan jelas. Kemudian, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nama kota yang dari huruf S, misalnya Surabaya, Semarang, apalagi Solo, dan sebagainya yang awalnya dari huruf S. Kemudian ada lagi kumpulan binatang yang berkaki dua. Apa sih hewan yang berkaki dua? Oke, binatang yang berkaki dua itu contohnya ada ayam, ada kambing. Ada ayam, ada bebek, seperti itu. Kemudian adalah kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Ini bisa disebutkan dengan jelas, maka dia dikatakan sebagai himpunan. Oke, itu himpunan. Jadi himpunan itu anggotanya dapat disebutkan dengan jelas, tidak diragukan. Kemudian ada kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa sih ini tidak dikatakan himpunan? Karena kata besar, kota-kota besar di Indonesia itu kita tidak tahu yang termasuk dikatakan besar itu sebesar apa. Apakah menurut kalian Bagan Batu termasuk kota besar? Tidak, kan? Bagan Batu itu tidak termasuk kota-kota besar. Kemudian kota apa sih? Sebesar apa sih yang dikatakan kota besar? Itu tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian contoh kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Kayanya dalam bentuk seperti apa? Dalam ukuran seperti apa? Ini juga tidak jelas. Kemudian kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Pandai dalam hal apa? Seperti itu. Ini juga tidak jelas. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Tingginya setinggi apa? Ini juga tidak jelas. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Pelajaran yang disenangi siswa ini juga tidak jelas. Seperti itu, misalnya bisa jadi ada yang suka matematika dan tidak suka matematika. Seperti itu. Tapi saya rasa kebanyakan tidak suka matematika karena sudah termindset atau sudah tertanam di dalam diri kalian bahwa matematika itu sulit. Makanya sedikit sekali orang yang menyukai pelajaran matematika. Kemudian ada kumpulan makanan yang lezat. Lezatnya seperti apa? Contohnya soto. Misalnya soto itu ada sebagian orang yang mengatakan soto itu lezat. Ada juga sebagian orang yang mengatakan kalau soto itu tidak lezat. Ini merupakan kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Jadi kalian harus bisa membedakan manakah himpunan, manakah yang tidak himpunan. Kuncinya tadi itu hanya kalau himpunan itu kumpulan benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Itu termasuk himpunan. Jadi awalnya harus tahu dulu, harus paham dulu mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Kemudian di sini kita lihat lagi. Oke, ini ya. Buka buku halaman 116. Ayo kita berlatih. Kita akan sebutkan di sini manakah himpunan, manakah yang bukan himpunan. Seperti itu. Soal pertama. Oke, udah dibuka halamannya 116. Soal pertama. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Berikan alasan kalian. Oke, pertama poin A. Ini kita diskusikan. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Apakah ini termasuk himpunan? Ya, ini termasuk himpunan. Karena dapat kita sebutkan anggotanya dengan jelas. Apa sih anggota dari binatang yang berkaki dua? Yaitu ayam, itik, apalagi angsa, dan itu aja hewan yang berkaki dua. Kemudian kumpulan siswa yang cerdas. Ini tidak termasuk himpunan. Cerdasnya yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian kumpulan buku yang tebal. Ini juga tidak termasuk himpunan. Tebalnya
berapa halaman, seperti itu ya. Kemudian adalah kumpulan buku yang tebal, udah. Kumpulan siswa yang tingginya 160 cm. Oke, ini termasuk himpunan bukan sih? Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm ini merupakan himpunan karena sudah ada pembatas terdefinisi dengan jelasnya, yaitu 160 cm. Kalian tinggal data siswa yang ada di kelas kalian, manakah yang tingginya lebih dari 160 meter, maka dia termasuk dalam anggota. Kemudian kumpulan lukisan yang indah. Ini juga tidak termasuk himpunan karena indahnya indah yang seperti apa? Seperti itu. Kemudian harus diingat. Ini untuk soal nomor 2. Lambang, saya lihat lambang himpunan dilambangkan dengan ini merupakan himpunan, lambang himpunan. Lambang bukan himpunan. Ini tidak himpunan. Yang ini himpunan, yang ini tidak himpunan. Ini lambangnya. Kemudian, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Kucing, ini tadi lambang apa? Ini lambang himpunan. Kucing anggota himpunan binatang. Kucing anggotanya, ini namanya anggota, itu himpunan atau disering dikatakan anggota. Anggotanya ini tidak anggota. Kucing elemen atau disebut dengan elemen, anggota atau elemen. Kucing anggota atau elemen himpunan binatang. Benarkah kucing merupakan anggota himpunan binatang? Benar. Kemudian 1, bukan anggota atau bukan elemen himpunan bilangan asli. Kita lihat bilangan asli. Bilangan asli. 1 bukan anggota himpunan bilangan asli. 1 itu merupakan anggota himpunan bilangan asli, maka ini salah. Min 4, anggota himpunan bilangan caca. Ini salah. Bilangan caca itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu bilangan caca. Berarti min 4 bukan termasuk himpunan bilangan caca. Kemudian ada 1/2 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Iya, benar. 1/2 itu bukan anggota himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang ketiga, tuliskan 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Ini saya rasa bisa kalian kerjakan. Nanti ya, saya tandai dulu. Kemudian tuliskan anggota dari himpunan berikut. Nah, penulisan anggota. Penulisan himpunan. Kita sebutkan. Himpunan kendaraan roda 4. Roda 4 itu apa? Mobil. Kemudian ada himpunan berwarna lampu lalu lintas. Ada warna lampu lalu lintas itu ada warna merah, kuning, hijau. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli itu adalah dari 1. Maka bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Katanya kurang dari 10, berarti hanya sampai 9. Kemudian himpunan bilangan asli kurang dari 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Hanya sampai situ karena kurang dari 8. Selanjutnya kita masuk ke penyajian himpunan. Penyajian himpunan, cara pertama dinyatakan dengan cara menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya seperti ini. Kita lari ke yang tadi ini. Kita baca dulu ya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dengan kurung kurawal.
manakala banyak anggotanya sangat banyak, maka mendaftarkan ini biasanya, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik 3. Lihat, ini titiknya hanya 3 ya, dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya seperti ini A sama dengan kurung kurawal, B sama dengan kurung kurawal, C sama dengan kurung kurawal. Oke, contohnya seperti ini saya lihat. Kita lihat yang di sini ya. Pertama, nomor 4 ya. Misalnya ini adalah halaman 116, nomor 4. Nomor 4 poin A. Tadi soalnya himpunan kendaraan roda 4. Oke, kita lihat penamaannya dulu. Misalnya kita namain A sama dengan. Ini lihat penulisannya. Tadi katanya harus pakai kurung kurawal dulu. Setelah itu himpunan kendaraan roda 4. Apakah itu? Anggotanya adalah mobil. Hanya mobil, tutup kurung kurawal. Ini cara pertama ya. Himpunan kendaraan roda 4. Ini cara pertama. Kalau tadi itu himpunan warna lampu warna-warni, yang ke B itu adalah ini B-nya sama dengan himpunan warna lampu lalu lintas. Tadi ada buka dulu kurung kurawalnya, kemudian ada warna merah, kemudian kuning, kemudian hijau, tutup kurung kurawal. Kemudian yang ke C, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kita buat dulu C sama dengan, lihat penamaannya harus huruf besar ya. Penamaannya harus huruf besar. Bilangan asli kurang dari 10. Kita lihat. Berarti mulai dari buka kurungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutup kurung kurawal. Yang ke D, D-nya harus D besar sama dengan bilangan asli kurang dari 8. Berarti bilangan asli kurang dari 8 itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Hanya sampai di situ. Selanjutnya, ada cara kedua, yaitu dengan cara nyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Sifat yang dimiliki anggotanya itu seperti apa? Seperti ini, ini dikatakan dengan penulisan dengan cara sifatnya. Dengan kata-kata himpunan kendaraan roda 4, himpunan warna lampu lalu lintas, himpunan bilangan asli kurang dari 10, himpunan bilangan asli kurang dari 8, itu termasuk ke dalam cara kedua. Oke, itu termasuk ke dalam cara kedua, yaitu menyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Cara ketiga, dinyatakan dengan notasi bentuk himpunan. Biasanya itu selalu pakai seperti ini contohnya. Ini A, X. Oke, ini dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Yang anggotanya semua X. Dengan demikian sehingga X lebih dari 1, oke, dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Ini seperti ini contohnya ya. Sebelum ke situ, kita buat dulu yang ini, yang B-nya dulu. Ini Y, di mana Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Kita harus lihat ini lambang kurang. Berarti B adalah himpunan yang anggotanya semua anggotanya. Kita lihat ini ya, cara bacanya, lihat ini, ikutkan ini. Berarti kalau untuk yang B,
B adalah himpunan yang anggotanya semua Y. Demikian sehingga atau boleh juga di mana Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Kemudian kalau yang C adalah himpunan yang anggotanya semua Z. Demikian sehingga Z adalah huruf vokal dan huruf dalam abjad Latin. Contohnya seperti ini. Contohnya, kita buat contohnya biar paham ya, Nak. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kita contohkan. Contoh saya buat di sini dulu. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kita buat bilangan asli ini, kita contohkan sebagai X. X-nya X kecil, oke. Kemudian kurang dari adalah lambangnya seperti ini, benar. 10, turunkan 10. Kemudian himpunan, kita buat, kalau himpunan tadi penamanya harus ada hurufnya, misalnya huruf besar A, sama dengan himpunan tadi penulisan harus pakai kurawal. Kemudian setelah itu kita tuliskan di sini X garis lurus di mana habis itu tutup. Ini maka ini dia. A merupakan himpunan bilangan asli kurang dari A merupakan anggota himpunan X di mana X kurang dari 10. Kemudian, sorry ini salah, tidak ada koma. Kita jelaskan X itu apa? X bilangan asli, tutup kurung kurawal. Maka dia saya tuliskan dengan benarnya, dengan rapi. A sama dengan himpunan X di mana X kurang dari 10, kemudian bilangan asli. Contohnya seperti ini. Kemudian contoh lagi ya. Saya buat himpunan bilangan asli lebih dari 2 kurang dari 5. Ini ada dua sifatnya. Pertama kita buat dulu himpunan A sama dengan kurawal, buka dulu. Kita misalkan bilangan asli itu adalah X. Maka X di mana? Kita lihat ini ada dua syarat. Syarat yang pertama lebih dari 2. Syarat yang kedua kurang dari 5. Untuk syarat pertama terletak di sebelah ini, 2. Kita buat dulu 2. Kemudian 5. Kemudian ada X kan? Tengah-tengahnya. Sekarang X itu lebih dari 2. Kita bacanya dari kanan kemari. Oke, kita baca dari ini. Ini pembacaan pertama, ini pembacaan kedua. X. Berarti X-nya katanya tadi lebih dari. Kalau lebih dari itu seperti apa sih? Kalau lebih dari itu kan lambangnya seperti ini. Nah, kalau dia kebalikannya, lihat untuk yang di sebelah kirinya dibalik. Lambang kebalikan. Kalau lambang kebalikannya, maka kalau tadi besar dari seperti ini, maka lawannya adalah seperti ini, bukan? Oke, kita buat di sini jadinya. Oke, kebalikan dari besar dari, kemudian kurang dari 5. Kalau ini tidak dibalik. Lambang tidak dibalik, maka dia menjadi seperti kurang dari seperti ini. Oke. Kemudian koma. Kemudian X itu apa? X itu adalah tadi apa? Kita lihat dulu. X adalah bilangan asli ya. X adalah bilangan asli seperti ini. Oke, itu untuk apanya? Penulisannya.
Kemudian setelah itu, ini cara nyatakan dengan notasi udah. Kita lihat dengan cara nih 121. P bilangan asli kurang dari 10. Ini kemudian nyatakan dengan menyebutkan anggotanya dan nyatakan dengan bentuk notasi himpunan. Jadi ini tugasnya ada di halaman 121, nomor 1 sampai 5 aja deh. Nomor 1 sampai 5. Lihat, 1 sampai 5. Yang ini kalian sudah dinyatakan dengan penulisan sifat anggotanya sudah diketahui. Kalian kerjakan dengan cara menyebutkan anggotanya, kemudian dengan cara notasi bentuk himpunan. Jadi kalian kerjakan yang itunya, nak. Oke, terima kasih. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.